Bismillahirkafi huwallah. Bismillahirrahfi huwallah. Bismillahirmuwafi huwallah. Alhamdulillahi binurika syafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sayyidil barakah, ya imamil karamah, amma ba'd. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tentunya yang sangat kami harapkan doa dan restunya. Khususnya mari kembali kita awali mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan dan dibahagiakan selalu beserta keluarga beliau, putra putri beliau, keturunan beliau, dan disatukan murid dan jamaah beliau, dan semoga digabungkan ruh rasa kita dengan Ruhul Qudus beliau di alam perjuangannya. Amin. Allahumma amin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beliau sesepuh kita, Sahibul Bait Al-Mukarram Bapak Agus Susilo beserta ibu, dan seluruh keluarga besarnya yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa di dalam perempuan kasih sayang Allah, dijaga kesehatan lahir batinnya, dan disukseskan program perjuangannya di dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Juga kepada beliau akhirul kiram Mas Alfi beserta keluarganya, dan juga keluarga besar Harmoni Laut yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi keluarganya, diberkahi iman Islam ihsannya,
dan diberkahi seluruh usaha-usahanya, sehingga betul-betul membawa kemanfaatan, betul-betul sukses sebagai bekal modal menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman seakidah, senasib seperjuangan fitinil Islam, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama, kembali bersama-sama mari kita haturkan rasa syukur tasyakur, rasa terima kasih kita yang mendalam keharibaan Zat sesembahan kita, yang setiap saat dan detik membelai kita dengan kasih sayangnya, setiap saat dan detik mencurahkan nikmat-nikmatnya 24. Sesembahan kita yang setiap saat dan detik menjaga kita, maka sudah selayaknya sepantasnya kita bersyukur dan bertasyakur. Maka mari kita ikrarkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala fi qaulina alhamdulillah. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang setia, umat Rasulullah yang hakiki. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kembali kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan di tempat yang mulia ini, di kediaman sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Agus Susilo, dalam kegiatan rutinitas bulanan, pengajian bulanan malam Rabu terakhir setiap bulan, yang kebetulan malam ini diajukan satu hari menjadi malam Selasa karena besok malam bertepatan Hatmil Quran di Taklim lagi menjelang Kamis Legi. Saudara yang dimuliakan Allah, dan juga alhamdulillah bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumpa kembali dengan bulan Maulid, yaitu bulan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu bersyukur setiap dipertemukan dengan bulan Maulid? Kenapa kita perlu memperingati Maulid? Sebab di bulan Maulid inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan utusan suci, utusan yang agung, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Rasulullah dihadirkan? Untuk apa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi? Tiada lain adalah untuk keselamatan kita umat manusia. Sehingga jelas firman Allah sebagai dalil, firman Allah yang sangat jelas sekali bahwa hadirnya Rasulullah itu adalah sebagai rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku Allah mengutusmu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam.
Tidaklah Allah mengutus baginda Rasul Muhammad kecuali untuk rahmat, sebagai pancaran kasih sayang Allah kepada seluruh alam, yang bertugas menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam. Alhamdulillah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka sesungguhnya di dalam pribadinya Rasul itu ada uswah, ada suri tauladan yang bagus, sebagai suri tauladan resmi yang mudah untuk dicontoh manusia yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai suri tauladan. Yang satu, Rasulullah hadir itu sebagai rahmatan lil alamin, menyebarkan kasih sayang Allah. Langkahnya, rasanya Rasulullah itu menyebarkan kasih sayang, perilaku Rasulullah itu wujud ke suri tauladan, contoh konkret, contoh nyata bagaimana cara menjalani hidup dunia akhirat bahagia selamat. Alhamdulillah. Dan yang ketiga adalah sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya tidaklah aku diutus oleh Allah kecuali dengan satu tugas, satu tujuan, liutammima makarimal akhlak, untuk menata, menyempurnakan, membangun kembali akhlak manusia. Ini yang harus kita fahami betul-betul. Tidaklah diutus aku, ngendikani Rasulullah, kecuali untuk menata akhlak. Inilah visi misi hidup Rasulullah, visi misi kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW. Sasarannya, tujuannya adalah membawa manusia kembali berakhlakul karimah, menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Ini sudah sering kita bahas bersama. Saudara-saudara, maka tatkala kita menyadari tujuan Rasulullah hadir adalah untuk menata akhlak, berarti setiap pribadi muslim, pribadi muslimat, pribadi mukmin mukminah harusnya menyadari bahwa cita-cita agung, cita-cita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuan Rasulullah hadir adalah bagaimana manusia mampu kembali berakhlakul karimah, berbudi pekerti luhur. Kenapa manusia harus berakhlakul karimah? Kenapa manusia harus berbudi pekerti luhur? Karena manusia ini adalah hamba Allah yang berasal dari Allah dan harus kembali, mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa manusia terlahir kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap manusia dilahirkan itu dengan fitrah yang suci, dilahirkan dengan kesucian. Ini sabda Rasul. Manusia lahir itu dengan kesucian, hatinya baik, pikirannya baik, ruhnya baik, jasadnya baik, bersih. Maka sering kita mendengar bayi yang baru lahir itu adalah bayi dalam kondisi yang suci tanpa dosa.
Manusia lahir dalam kondisi suci sampai akhir balik. Batasan manusia disematkan dosa karena perbuatannya itu sampai akhir balik, sempurna akalnya, sempurna nafsunya, hukum Allah hadir. Sebelum balik belum disematkan, dicatat kesalahannya sebagai dosanya, tapi dinisbatkan sebagai dosa orang tua. Anak kecil berbuat salah, itu dosanya di orang tua. Bahkan yang menanggung pun adalah orang tua. Tetapi begitu manusia sudah balik, sudah dewasa, sudah sempurna fisiknya, sempurna pikirannya, sempurna nafsunya, maka perbuatannya baik buruk akan ditanggung sendiri. Kurang lebih ukuran balik kalau pria itu sekitar 15 tahun, kalau wanita mungkin 9 tahun, tapi tidak bisa jadi patokan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau wanita sudah datang bulan, kalau pria sudah hadas besar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah yang harus diingat portal kehidupan. Dari lahir sampai balik, ini masa yang paling indah, keemasan, di mana manusia belum tersentuh dosa. Di saat dia itu meninggal, maka jaminannya masih punya jaminan dari Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tatkala manusia sudah usianya 20 tahun, 25, 30, 40, 50 dan lain sebagainya, maka ini adalah usia yang harus berhati-hati. Kenapa harus berhati-hati? Maka tatkala di usia itu kok Israel hadir, maka hukum Allah ini sudah diterapkan. Dosa akan tercatat dosa, dan pahala pun akan tercatat pahala. Kenapa kita perlu membekali anak-anak kita? Kenapa manusia itu perlu dibekali dari awal agar betul-betul terbiasa berada di jalan yang benar, terbiasa mengenal kebenaran, terbiasa dengan langkah yang benar, pikiran benar, rasa yang benar. Itu harus. Kalau Jawa jenenge kudu ditembang kinanti itu dikanti, harus dikawal. Manusia itu harus dikawal dengan pendidikan, manusia itu harus dikawal dengan pelajaran, manusia itu harus dikawal dengan doa-doa suci dari orang tuanya. Kenapa jangan sampai anak ini durhaka kepada orang tuanya? Karena tatkala anak ini durhaka kepada orang tua, doa suci langit yang diberikan Allah lewat tangan orang tuanya, hati orang tuanya, tangisan batin orang tuanya, ini akan terblokir, tidak mampu menyentuh dalam kehidupannya. Na'udzubillah min. Kenapa anak harus menyayangi orang tuanya, tulus ikhlas menghargai? Karena ridullah birudul walidah wa suktullah bisuktul walidah. Ridho Allah itu ada di ridho kedua orang tua kita, dan murkanya Allah itu adalah murka orang tua kita. Ini hati-hati. Saudara kepada dan Rasulullah sudah wanti-wanti tulabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu, tulabul ilmi itu wajib untuk orang Islam, baik pria maupun wanita, dari medun dan bulan sampai masuk cepuri. Minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai mati, manusia itu wajib bertulabul ilmi, mencari ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang menjadikan manusia semakin dekat dengan Allah, yang menjadikan
hati manusia mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, yang menjadikan manusia mampu memutuskan langkah yang benar di dalam setiap geraknya. Namanya ilman nafi, ilmu yang manfaat. Ini harus digali terus. 24 jam belajar dengan kejadian, belajar dengan alam sekitar, belajar dengan hikmah, belajar dengan hati dan rasanya, pemikirannya, spiritualnya, yang membentuk pribadinya menjadi pribadi yang mukhlis, pribadi yang betul-betul 24 jam berhubungan dengan Allah, pribadi yang betul-betul tersambung frekuensinya dengan ketuhanan, sehingga langkahnya senantiasa ihdinas siratal mustaqim. Selalu mohon petunjuk di setiap pergerakannya, melibatkan Allah di setiap langkahnya. Kenapa? Agar langkahnya barokah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus ya Allah, jalan lurus, jalannya Rasul, jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, begitu banyak utusan yang dihadirkan oleh Allah dari zaman ke zaman, ditutup utusan yang mulia khatamul anbiya wal mursalin, begitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan, sebagai pemberi kabar gembira, sebagai uswatun hasanah, sebagai tuntunan dan suri tauladan agar kita manusia tidak tersesat dalam langkah kehidupannya. Kenapa? Sebab ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu sangat singkat, dunia itu adalah perhiasan yang menipu hati. Dikarenakan manusia ini banyak yang lalai, al-insanu makhluk khata' wa nisyan, menganggap dunia ini segala-galanya, menganggap dunia ini selamanya, menganggap dunia ini kerajaan yang kekal, sedangkan tidak ada kekekalan yang abadi kecuali akhirat. Dunia adalah jasadiah kita, akhirat adalah ruhaniah kita. Maka Rasulullah memberikan solusi bagaimana menghadapi dunia akhirat. Doa yang sangat luar biasa dinamakan doa sapu jagat. Kenapa doa ini dinamakan sapu jagat? Sebab satu doa tapi mencakup seluruh alam dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Permohonan agar dunianya ini hasanah, akhirat hasanah. Apa hasanah? Hasanah itu selamat, hasanah itu mulia, hasanah itu bahagia. Dunia akhirat minta hasanah, wa qina adzabannar, dan mohon dilepaskan, dibebaskan, dilindungi dari api neraka. Ini saudaraku rahimakumullah. Maka disinilah kembali Rasulullah dengan Islam menata akhlak, agar manusia yang sudah bertemu dengan cahaya keislaman di usia 40 tahun dibukakan hidayah, diberikan rahmat Allah, menerima cahaya keislaman dalam kondisi usia 40 tahun yang sudah berlumuran dosa. Maka dengan al-Islam Rasulullah memberikan contoh tuntunan bagaimana meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap saat dan detik kita perlu evaluasi, mengoreksi apa yang perlu dikoreksi, bagaimana kondisi hati kita, bagaimana kondisi akhlak kita, bagaimana langkah perbuatan kita. Sebab Israel hadir itu dengan tiba-tiba. Ini yang jadi masalah. Israel hadir dengan tiba-tiba. Kalau kondisi kita hatinya sedang tidak menghadap kepada Allah, na'udzubillah, menjadi su'ul khatimah. Beruntung tatkala Israel hadir, hatinya ada asma Allah, suasana hati ruh rasanya sedang memuja-muji Allah, menghaturkan syukur, memohon ampunan, merasakan keagungan Allah, merasakan kemesraan, melihat kasih sayang Allah. Israel hadir, alhamdulillah, husnul
husnul khatimah. Tetapi naudzubillah, tatkala hatinya sedang resah, gelisah, kebencian membakar dada, dendam kesumat menjadi-jadi, kesombongan merajalela, dia berada di tengah-tengah samudra api amarahnya, tiba-tiba Israil hadir. Naudzubillah min dzalik. Kenapa seperti itu, Pak, Bu? Sebab sabda Rasulullah sudah memberikan warning, peringatan kepada kita semua. Tahukah engkau, wahai sahabatku, bagaimana ruh yang dicabut oleh petugas Allah bernama malaikat Israil? Maka ruh ini tatkala dicabut oleh malaikat Israil, ruh ini akan melesat bagaikan busur lepas dari, bagaikan anak panah lepas dari busurnya. Itu dicabut, ruhnya ini akan meluncur kepada satu titik. Apa titiknya? Adalah yang paling dekat dengan ruh yang paling disenangi dan dicintai. Ini sabda Rasul. Kalau beliau yang Nur Ghazali dan juga Bapak Kiai Dzokor Ihsan memberi nasihat, ruh lepas itu seperti senapan peluru yang sudah lepas dari senapannya. Arahnya itu adalah yang paling dicintai dalam hidupnya, yang paling akrab dalam hidupnya. Maka di saat manusia itu marah, sesungguhnya yang akrab itu amarahnya, rohnya menyatu dengan amarah. Kalau di saat posisi itu kok roh ini lepas, yakin roh ini akan masuk di alam amarah. Salah tempat, naudzubillah min. Apa roh amarah? Amarah adalah alam syaitoniyah, sufiyah alam jin, lawamah alam hayawan. Subhanallah, di saat ruh ini dicabut, tapi alamnya dia sedang betul-betul alam nafsu sufiyah, maka ruh ini akan meluncur menuju alam sufiyah, tidak meluncur kepada Allah. Inilah alamat su'ul khatimah. Maka husnul khatimah di saat ruh ini dicabut bagaikan anak panah yang melesat dari musuhnya, sedangkan angannya saat itu adalah zikrullah, adalah memuja-muji Allah, bersyukur kepada Allah. Dia akrab sekali, rohnya akrab, bahkan sudah sangat akrab, menyatu dengan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Qahar Mutakabbir. Maka ruhnya akan menyatu dengan asma Allah, dibawa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kenapa kita dididik untuk jangan sampai lepas ingat kepada Allah atau zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir yang sebenar-benarnya zikir, mengingat Allah dengan sebenar-benarnya mengingat Allah. Hatinya senantiasa melibatkan Allah di setiap gerak langkah dengan i'tikad. Biasakan dengan i'tikad agar hati ini terpaut dengan asma Allah. Sinilah bahwa sumbernya adalah zikrullah, eling marang Gusti Allah. Setiap saat dan detik berusaha mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang betul-betul eling marang Gusti Allah, hatinya akan tenang. Apa dalilnya? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang berzikir hatinya tenang, dan orang yang hatinya tenang ini akan membentuk hati yang selamat dari ketenangan hati, sebab ada nurnya Allah. Orang yang hatinya zikir, ada cahaya Allah di dalam hatinya, sehingga terasa tatma'innul qulub, tenang hatinya dari cahaya Tuhan yang meliputi hati, memancar di seluruh ruang hati. Hatinya yang kotor menjadi bersih, penyakit hati menjadi sembuh, kegelapan hati menjadi sirna, amarah, iri, dengki,
durhaka, sombong, bakhil, malas, sirna dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan kita perjuangkan. Semakin zikirnya ini kuat, semakin cahaya hatinya terang, semakin kegelapan sirna. Kalau kegelapan sirna, maka hati yang demikian mendapatkan predikat dari Allah bernama qalbun salim. Apa qalbun salim? Qalbun niku hati, salim itu selamat. Hatinya selamat dari iri, hatinya selamat dari benci, hatinya selamat dari kesombongan. Dan hati yang qalbun salim inilah akan membias kepada seluruh kehidupan, ujung rambut sampai ujung kaki, ulu kulit, daging, getih, otot, balung, sumsum, mancar tenggene wektu, esuk awan sore bengi, pancaran saka nur nikilah ingkang nami khuluqul azim, akhlakul karimah, akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok sakit akhlakul karimah? Engke atine enten nurek mancar tengene akal, membuahkan pola pikir yang karimah, pola pikirnya luhur. Dari otaknya menggerakkan saraf-saraf kecil, menggerakkan panca inderanya, matanya membawa keberkahan, lesannya yang berucap, apapun yang keluar dari lesannya membawa keberkahan, telinganya ada nur barokah, tangan, kaki, seluruh langkah perbuatannya mancar dalam rumah tangganya, mancar dalam pekerjaannya, mancar dalam pergaulannya, dalam lingkungannya, mancar apa kebaikan dan kemanfaatan dari nur. Inilah yang dinamakan akhlakul karimah. Menjadi pribadi yang ikhlas, menjadi pribadi yang sabar, menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang dermawan, menjadi pribadi yang tangguh menghadapi apapun, sebab berpegang teguh dengan asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sirna sifat-sifat yang jelas, sirna keputusasaan, sirna segala keburukan di dalam hatinya, sehingga hatinya hanya memproduksi, melahirkan kebaikan dan kebaikan. Inilah akhlakul karimah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka dengan kata lain, akhlakul karimah itu terlahir dari ruang hati yang bersih. Ruang hati yang bersih ini melalui proses daripada perjuangan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan zikrullah hatinya tenang, cahaya hati membersihkan kotoran hati. Akhlakul karimah itu bisa muncul kalau hatinya qalbun salim. Qalbun salim ini bisa berbentuk kalau tatmainul qulub. Tatmainul qulub ini bisa hadir kalau zikrullah. Zikrullah, iling marang Allah yang sebenar-benarnya, tidak cuma metodenya, sebab zikir ini metodenya banyak. Hakikinya ingat Allah itu sadar, kesadaran yang sejati, kesadaran yang hakiki itu letaknya tenggene qalbun, di dalam hati. Maka ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, dengan ingat Allah itu hatimu akan tenang. Hati yang dibahas berarti zikir itu hati. Eling niku tenjiri hati, tenjiri ruh lan rasa niku dengan sami itu mengingat. Diingat orang yang berbuat kekufuran, kemaksiatan, melanggar aturan Allah, itu jelas dia hatinya tidak ingat Allah. Sebab hati ingat Allah itu kalau bahasa Android online. Dia ingat Allah tapi offline. Apa? Sesuatu yang sudah di-download di dalam file otaknya. Oh, Allah itu Rahman, Allah itu Rahim.
menghafalkan ayat hadisnya di dalam otaknya. Tapi kalau hatinya tidak tersambung frekuensi online, maka tidak akan mampu menerima siaran langit, siaran Allah, yaitu kebenaran. Kalau hatinya tidak mampu tersambung dengan online, tidak sambung dengan siaran langit kebenaran Allah, maka tidak ada kebenaran yang mampu dijalankan. Inilah maka orang yang korupsi itu sebetulnya bukan sedang lupa bahwa itu dosa, tidak, dia ingat. Kenapa dijalankan offline hatinya? Nggak ada kekuatan. Orang yang berbuat kufur itu pun sadar apa? Sadar bahwa itu salah. Kenapa dijalankan? Sebab hatinya tidak punya kekuatan. Kenapa hatinya tidak punya kekuatan? Sebab tidak eling marang Gusti Allah. Hadirin saudaraku rahimakumullah, maka inilah alasannya Rasulullah hadir membentuk akhlakul karimah, sebab akhlakul karimah ini adalah paspor, adalah mahar untuk kita bisa kembali ke asal kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu agar kita mampu menembus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus berakhlakul karimah. Maka tatkala manusia gagal dalam berakhlakul karimah, maka dia akan gagal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia gagal kembali kepada Allah, maka dia akan menjadi manusia yang sengsara. Mu'allakum bainas samai wal ardh, ruh yang ditolak naik ke langit dan ditolak masuk ke bumi. Kenapa ditolak naik ke langit? Sebab tidak mampu menembus atmosfer jalan, atmosfer menuju ruang hampa udara, tidak mampu menemukan kesucian kembali dalam jiwanya. Ditolak bumi, kenapa? Sebab sudah tidak ada kendaraan yang dipakai, raganya sudah dikembalikan ke bumi menjadi tanah kembali. Inilah ruh yang tidak mampu kembali kepada Allah. Mu'allakum bainas samai wal ardh, ditolak, tergantung, kentul antara langit dan bumi. Dalam bahasa wong Jawa dipunarani ruh gentayangan. Na'udzubillah min dzalik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan kekuatan, dididik oleh Allah, dibimbing oleh Gusti Allah setiap saat, setiap detik, sehingga hari demi hari yang kita pakai, bulan, tahun demi tahun yang kita lalui, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena orang yang beruntung itu mendikani Rasul, manusia yang hari ini lebih baik dari kemarin, dan esok tatkala masih dihidupkan lebih baik daripada hari ini. Bagaimana kebaikan ini bertambah? Bagaimana kebaikan istiqomah? Sumbernya modal bisa baik, modal bisa benar, modal bisa luhur, modal bisa sejahtera, itu adalah Allah. Maka harus senantiasa hablum minallah, eling marang Gusti Allah, ojo sampai pedot eling lan waspada. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Moga yang batal dipersilakan untuk kita lanjutkan sholat bersama-sama sambil menunggu selesai kita yang mari kita istighosah.